Haji, Haji, yalah, 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 yalah. Haji, hei, Haji, Haji. Lah Haji, 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 Haji. Haji, Yalah, yalah. Haji. Ah, Dai. oh, dai. Lah Haji. Lah Ustaz, Ustaz. Lah Ustaz. 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 Lah Haji. Haji, Haji. Lah. Oh. Lah, Majnun. Ya. Ana bahlul ana. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang satu Arab Majnun, yang satu Arab Maklum. Ya gitu. Gue tahu arti Majnun, tahu. Betul. Ya, itu kan tadinya mau Arab Bahlul, cuma nggak enak. TikTokannya nggak enak. Hari ini kita akan membahas seorang murtadin yang katanya pulang umroh Murtad. gara-gara doanya waktu talbiyah Allahumma Barik lana. ada talbiyah Allahumma bima rojaktana nggak gitu, tapi ada Allahumma apalah gitulah Kata dia. Allahumma la baik, Allahumma la baik. Dan yang La baik Allahumma la baik. Bukan Allahumma. la baik. Terus anehnya ketika pas dia lagi aduh saya lupa gimana Pak Pendeta lah, nanya ke pendeta emang umroh pendeta. Oke, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kami DM Production yang insyaallah akan menghibur. Kayaknya orang-orang Arab nggak begitu Oh, enggak. Nggak gitu. Oh, enggak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu juga. Enggak. 50 ya, 50 dapat 1000. Apa lagi? Inilah. Jadi ya terima kasih sahabat Walaf, sahabat DM Production yang sudah kembali hadir menemani kita di malam, siang, sore, pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita di sini akan membuktikan. Karena kita sudah membuktikan. Jadi kita harus buktikan. Karena sesuatu bukti harus dibuktikan. Kalau tidak ada bukti, tidak ada bukti. Jadi semua tidak bukti. Kalau bukti itu butuh pembuktian. Kalau pembuktian kita harus membuktikan bahwa itu bukti atau bukan. Udah. Ya udah. Allahumma inni nas'aluka. Oke, sahabat DM Production, insyaallah kita akan bagikan keseruan, Ya. hiburan, dan juga petuah-petuah. Ya, Petua apa tuh petua? petuah itu orang yang dituakan. Oh ya. Petuah. Pokoknya hari ini kita akan nonton sebuah video yang katanya dia pulang umroh. Nah, setelah pulang umroh, katanya dia mendapatkan penglihatan lalu masuk ke agama Kristen. Waduh, Udah kayak si itu Paul. apa tuh? Iya, dapat penglihatan. Ya kan? Tahu Paul orang ini. Orang Cilengsi situ. Cilengsi. Ini kita gaya begini kenapa nih? Karena kita habis dari Arab. Kami habis dari Arab dan alhamdulillah Allah telah membukakan jalan. Jadi sambil ibadah sekalian membuktikan. Ya. Jadi kita pakai ini karena panas. Karena Bekasi panas. Jadi kita pakai kayak gini. Bukannya adem malah tambah panas. tapi dilala ya. Iya. Maksudnya tuh bahasanya gimana? Dilala. Qadarullah. Qadarullah. Lucunya rumah beda 2 rumah. Tetanggaan. Benul. Lu dapat dari viewer lu. Betul. Gue juga dengan waktu yang hampir sama. Betul. Ketemulah di sana. Nah, Maksudnya tuh kok bisa kita itu bisa ketemu di sana? Ngerti nggak? Kan istilahnya ya mungkin, oh iya, Erik duluan lah yang pergi. dalam bahasa Arab Nah. itu disebut mustahil. Mustahil. Nah, iya maksudnya tuh kok bisa ya kita bisa apa ya kalau misalkan oh iya
Erik umroh, Andre umroh, bisa nanti jedanya kita nggak ketemu, nanti pas pulang gantian gue mungkin sebulan depan. Ini kok bisa dengan waktu yang beda 3 hari? Gue duluan yang berangkat, Betul. terus 3 hari kemudian Erik yang berangkat, terus ketemu di sana. Masya Allah. Kita membuktikan yang di mana Di mini katanya katanya di Ka'bah ada Yesus. Ulala. Tapi Apa? terbukti benar Murtadin Wah, benar. bahwa gua melihat Yesus. Oh, Tapi bukan satu, banyak bro. banyak. Ada Yesus. Lagi tawaf semua. Yesus dari Pakistan ada. Ada. Yesus dari India. Ada. Ada. Ada yang ngeselin tuh ada. Jadi banyak. Ya kan? Waduh. Belok-belok terus ada yang gondrong juga. Betul. Gua bilang wah, Yesus nih. Wah, Mau salam? Mau salam? Lah. ya kan? Gimana nih? Hamasyah begituin. Ketawa dia. Lah, Hamal Junun. Udah, maksudnya tuh mungkin Murtadin ngeliatnya itu karena banyak sekali. Iya. Terus sekarang kalau gitu kok Yesus tawaf habis itu syai. Nah, Tapi ini syainya iya. dari apa namanya Bukit Safa? Safa ke Marwah, Heeh. ya kan? Bukan syai keliling Ka'bah. Seperti video yang akan kita Nanti. bahas kali ini. Ini aneh, teman-teman. Karena ya kita tidak dapat pungkiri ya, kita baru pertama ke sana. Terus kita dikasih tahu dari mutawifnya, dari manasiknya, dikasih tahu bahwa nanti di sini, caranya begini. Nah, yang aneh, ketika kita nonton video ini, astagfirullah. Saya baru menemukan bahwa sa'i itu mengelilingi Ka'bah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Terus apa namanya doanya katanya Allahumma Labaik. Allahumma. Apa sih lupa lagi saya apa sih pendetaannya. Nanti aja kita akan bahas. Nah, kita akan ketawa bersama, kita akan merenung bersama, dan kita akan beriman bersama setelah iklan berikut ini. Oh, ada iklan. Emang udah ada iklan. Yang mau iklan, yang mau endorse, Iya. boleh. Space masih kosong. Mau ini cap gajah kawin, mau ini cap sarung cap Ya, gajah kawin. 10 real. Semua satu real. Ya, kita akan tonton bersama-sama. Loh, Bapak ngapain di sini, Pak? Lu ngapain ngikutin gua lu? Lah, katanya suruh nyusul. Baik, perkenalkan saya adalah Evi Ayu SPSI MIKOM. Iya, saya lulusan S2. Dan basically saya sebetulnya penyanyi. Oke. Kita belum kenalan nih buat teman-teman yang baru. Ya, Nama antum siapa? Nama saya adalah Andreanus Sulistianto Budiatmojo Susetio Tirto Dahono ditabrak bemo nopo atau juga bisa dibilang Asep Saipuluh Aing Kasep sumpah demi Allah dengan apa namanya latar belakang saya adalah LPMK. Habibi. Subhanallah. LPMK itu Nanti dulu. Oh ya belum. Ana dulu dong. Iya. Ismi Ari Krianto LCMA. Ya, ana biasa dipanggil Bang Ipul. Najis tralala. Ya. Alhamdulillah kita kalau tadi dia mengatakan bahwa FI, AU, LCS, SSCOM katanya. Nah, kalau saya LCMA, kalau Bang Andre LPMK. kami adalah sarjana. Saya lulusan Cimahi, mantan Advent, LCMA. Kalau saya adalah lulusan Pondok Gede, mantan Katolik. Karena bangga banget gitu ya. Dengan disebut saya ST ini, SS, S2. S2. Wih. Terus dengan S2 itu pinter? La. Haram. Antabu, anjuran tai burung. Burungnya burung gereja. Gerejanya masuk masjid. Masuk masjid Nabawi. Keluar asyhadu.
Saya adalah seorang entertainer dari saya kecil, dari umur 8 tahun saya sudah mengenal dunia nyanyi. Dan kebetulan kakak saya juga seorang penyanyi terkenal di Indonesia. Saya tidak perlu sebut namanya, karena nanti akan membuat orang melihat saya, wah murtad nih, gitu lagi. Saya sudah kenyang dimaki-maki sama orang, semua orang saya udah kenyang dimaki-maki orang. Jadi biarkanlah yang pingin tahu saya nanti silakan buka aja di FIAyu. Nama saya FIAyu. Saya single parent. Anak saya 3. Kebetulan anak saya sudah dewasa semua dan saya sudah punya cucu 1, baru usia 3 bulan. Saya terlahir dari keluarga Muslim. Saya lahir Muslim. Ibu saya seorang haji. Dan kakak-kakak saya juga haji. Dan saya mengenal Tuhan Yesus itu sebetulnya sudah lama sekali. Di saat usia saya masih kecil. Belum kenal Tuhan Yesus. Jadi saya waktu kecil itu saya suka sekali dengan lagu-lagu Natal. Karena kebetulan di keluarga kami ini bukan Muslim aja, tetapi ada Katolik dan Kristen. Oke, yang pertama katanya. Ibunya haji dan kakak-kakaknya haji. Apakah menurut ente ketika seseorang diberi gelar haji itulah puncak keimanan? Oh, enggak. La ilaha illallah. Buktinya banyak haji jeprut. Iya. Kan? Ada haji mabrur, ada haji majnun. Ketika sudah dia berhaji bukan tambah baik tapi malah tambah buruk. Karena dia merasa dirinya saya sudah berhaji, bukannya dia mabrur, malah majnun. Kenapa majnun? Karena kesombongan dia. Jadi pengen merasa, ini gue udah haji nih. Karena ada yang pengen haji, pengen status. Nah, Ada banyak yang begitu. banyak. Gua harus haji. Karena kan haji itu kan gua hari ini, bulan depan mau haji, nggak bisa. Betul. Bisa tunggu 20 tahun, 25 tahun, kan begitu. Betul. Nah, kelamaan, ya kan, dia udah biasa melakukan maksiat segala macam, akhirnya dipanggil haji, wah, panggilannya, gitu kan. Bikin pesta. Supaya orang lihat bahwa, nih, saya sudah haji. Ya, biasanya Astagfirullah. begitu. Astagfirullah. Ya, kalau kita kan ngomong apa adanya, bro. Maksudnya tuh nggak ini, tapi jangan merasa dirinya haji, ya kan. Terus berpikir, oh, gua haji nih. Oh, nih gua harus begini, gua harus, dan merasa dirinya hebat. Ya kan. Nah, kalau kita nih begini, kalau misalkan kayak, lu gimana Andre sama si Erik nih? Ya, kita belum pernah yang namanya umroh. Betul. Ya kan. Mungkin kalau haji juga kayaknya cukup sulit karena kan tunggu sampai berapa puluh tahun. 20 tahun. Dan kalau gua ngelihat kondisi mau haji itu kayaknya waduh berat banget sih kayaknya. Nah, alhamdulillah kita yang penting bisa menginjak tanah suci. Betul. Ini benar-benar pengalaman yang gua nggak menduga-dugi. Menduga-duga. Tiba-tiba gua bisa tahu Ka'bah begini, Betul. Masjid Nabawi begini, Betul. Masjidil Haram begini, Rumah rumah Rasulullah begini. Tanah suci begini. Jadi kita ngelihat, sekalian deh kita buktikan Betul. para murtadin. Apakah gua kembali lagi? Apakah gua kembali lagi? Menyembah manusia. Yuk. Tapi alhamdulillah, Alhamdulillah. setelah kita menginjak tanah suci, Bukannya kembali. malah gua lebih taat. Gitu. Alhamdulillah, demi Allah. Doa-doa sedikit demi sedikit dijabah. Ada aja jalan-jalan yang dikasih sama Allah, Betul. apa yang dijabah. Betul. Intinya bahwa kita malah lebih bertakwa, lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. makanya heran. Gue nggak bisa sih gue kayak begitu. Makanya heran orang yang pergi umroh Malah murtad. Ya tahunya nanti kita lihat dari latar belakangnya. Kenapa dia murtad? Nggak enak. Nggak enak. Kenapa dia murtad? Kita sudah tahu dan punya bukti-bukti. Allah yang buka,
Allah yang bukakan, ceritakan supaya jangan banyak yang mengikuti. Insya Allah kita menjadi jembatannya. Ya, mungkin ini cara Allah. Betul. Erik, kasih tauin kayak gimana di sana. Kasih tahu gimana di sana. Ente ini pejuang. Kata, insya Allah. Iya, itu kayak gimana katanya Ka'bah begini. Iya. Katanya ini kita ngeliat ada salib segala macam. Oh, gue lihat emang ada salib tapi apa? Modelnya keren. Keren lagi mau begini. Terus mata kita kelilipan. Iya. Jadi kayak salib. Iya. Bintang. Ya, Astagfirullah. jadi semua itu sampai kita ke rooftop ya. Iya, sampai ke rooftop. Jadi kita lihat Ka'bah tuh di bawah itu mana gitu loh. Kok Mana? nggak ada yang namanya bahkan gua ngelihat sesuatu hal yang ganjal, Yang ginjil. yang janggal. Yang ganjil. Ya mungkin nggak percaya. Itu mungkin penglihatan gua sendiri. Ini penglihatan, ini namanya Kalau kata Nur Afni, vision. vision. Tapi gini, yang gua lihat itu kayak ini kan Ka'bah nih. Ini Ka'bah nih. Mm-mm. Itu gua ngeliat dari atas nih. Ya. Itu kayak samar-samar tapi mungkin bukan sesering mungkin tapi apa namanya jeda. Kayak ada aura-aura. Iya, jadi kayak gini. Setung naik ke atas. Kayak apa? Kayak asap, tapi asap rada tebel. Sup, udah diem. Lama, terjadi apa ya? Terus sebelah kiri. Gitu-gitu. Tapi yang lucunya tuh kayak dari sini, ke sini, ke sini, gitu-gitu. Ke sini dengan jeda yang waktu mungkin kurang lebih 1 menit atau 30 detik. Ya. Jadi, apa itu ya? Nah, mau foto udah nggak ada. Maksudnya tuh udah nggak nongol. Kayak dia tahu kalau gua nggak, di foto tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, maksudnya tuh itu apa? Apakah cuman gua yang lihat? Nyatanya memang gua yang lihat doang nih. Yang lain nggak lihat. Iya. Ya mungkin itu cuman apa namanya? Ya. Hasulina Haleluya. halusinasi. Halusinasi. Ya itu. Tapi kok lucu. Halusinasi gua itu kok bentuknya kayak begitu ya, gitu loh. Nggak taunya waktu kita lagi live itu juga saudaranya ngelihat seperti itu. Ya. Ya kan, inget nggak? Ya. Terus saya cari di YouTube ada juga kayak begitu. Yang melihat sesuatu seperti itu loh. Jadi gua bukan asosiasi. Ya, insya Allah itu dalam pandangan Agoyub itu hanya orang-orang yang tertentu yang bisa melihat. Insya Allah. Ya Insya kita nggak Allah. tahu ya kan. Ya, anak-anak sendirian enggak ya? Anak ente antabu. Jijik gua denger antabu. Curantai burung lah. Tapi ya sebagian mungkin lihat keren. Bukan artinya saya melihat Yesus terbang ke atas langit lalu diam di atas Ka'bah. Wah, jadi petugas kebersihan. Jadi housekeeping ya. Aduh Yesus. Yesus. Kok orang Di India? atas Ka'bah. Kok orang India ya? Ngapain? Lagi mau ganti kiswah. Lagi ngepel dia di atas Ka'bah. Nauzubillah. Ya Allah. Nanti kita akan lihat nih. Kita komentarin aja satu persatu ini. Sampai akhirnya saya remaja dan lulus SMA. Kebetulan saya tuh terlalu genit, menikah kecepatan. Iya, saya menikah kecepatan. Jadi di usia 19 tahun tuh saya udah punya anak 1. Nah, dan menikah dengan orang yang beraliran agama Katolik. Ternyata dianya nikah dengan orang Katolik dan nanti dia katanya masuk Katolik, Bang. Tapi nanti gue mau ini dulu, terusin dulu. Oh, Nanti iya. gue mau jelasin Oke. sebagai mantan Katolik nih. Oke. Gitu. Luar biasa kan? Saya menikah dengan orang yang Katolik, tetapi lucu Bapak Ibu. Di pernikahan itu kita tidak mengikuti Katolik, tapi dia mengikuti saya sebagai seorang Muslim. Jadi kita menikah secara Islam. Secara Islam. Dan di hari ketiga dia kembali lagi, Bapa kami yang di surga dimuliakan namamu, seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti itu. Jadi nikah tuh hanya untuk cuma ganti agama buat nikah aja. Kok begitu sih? Tunggu, ulang. Mana ngulangnya? Lucu Bapak Ibu. Di pernikahan itu kita tidak mengikuti Katolik, tapi dia mengikuti saya sebagai seorang Muslim. Jadi kita menikah secara Islam. Secara Islam. Dan di hari ketiga dia kembali lagi, Bapa kami yang di surga dimuliakan namamu, seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, gitu.
Tunggu dulu. Ente antabu. Katolik itu tidak ada yang begitu. Lah, maaf nih. Saya mantan Katolik, tidak ada Bapa kami dalam surga dimuliakanlah namamu. Nggak ada kayak begitu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tapi tabu ente. Tapi kalau misalkan orang ini Katolik, ya kan, terus dia menikah dengan cara Islam, terus pindah lagi ke Katolik, itu nggak bisa sebenarnya, bro. Waduh, udah dipecat berarti dari Iya, kekatolikan berarti. karena apa? Karena di situ kan KTP Iya. untuk menikah itu harus Islam, Oke. ya kan? Kalau tidak bisa, atau enggak? Oh ya, syahadat dulu nih, syahadat walaupun KTP masih Katolik, tapi nanti pada saat untuk ngurusin kakak dan buku nikah segala macam harus bikin KTP Islam, Iya. Dan ya kan? harus izin berarti. Harus izin bahwa dia murtad. Karena itu pengalaman kakak gua, bro. Oke. Kan menikah Islam, ya dia urus segala macam, terus dia pindah lagi ke Katolik dan dia harus dibaptis segala macam. Masalahnya katanya ini 3 hari kemudian, kayaknya ini ceritanya ini impossible. Waduh. 3 hari kemudian, nggak mungkin cepat kayak begitu. Iyalah. Namanya di situ dia menikah secara zina. Lo iya dong? Iya dong, baik dalam Islam maupun Kristen. Iya. Waduh. Jadi ini dia mau membentuk sebuah cerita bahwa gua itu menikah secara Islam nih dari aliran Katolik nih. Biar terlihat hebat mungkin Terlihat di depan hebat nih. jamaahnya. Wah, terus Waduh. kayak gimana gitu. Betul. Terus ngomongnya, Bapa kami di dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan sebelum sembilan surga. Berilah kami rezeki. Pada hari ini makanan kami cukupnya, ampunilah kami atas kesalahan kami atas Jangan ikutin. Ya enggak, maksudnya tuh ini penjelasannya dia. Jadi, aduh, iya. Gak ada gitu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kan begitu. Oh iya, itu Katolik benar. Ini Wah, loncat. waduh. Hati-hati, Mbak. Nipu umat Kristen, dosanya antabu. besar. Antabu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Jadi nikah itu hanya untuk cuma ganti agama buat nikah aja. Setelah itu dia kembali lagi ke agamanya. Seperti itu. Dan saya akhirnya dikasih buku-buku tentang Katolik, tentang Kristen. Saya baca. Tapi saya nggak ngerti. Akhirnya saya ikut katekisasi. Saya ikut katekisasi Katolik selama 1 tahun. Di saat mau dibaptis, entah kenapa pendeta itu tanya, Tunggu dulu. Mbak, Bentar. Tadi ente bilang lakinya Katolik nih. Iya. Gua seumur-umur hidup taunya katekumen. Kalau katekisasi, Kalau sebagai seorang Katolik pasti ngomongnya katekumen, walaupun itu sama dengan katekisasi ya. Tapi di mana-mana orang Katolik pasti ngomongnya atau memperkenalkan, misalkan gue punya cewek Islam, lu ikut katekumen ya. Oke. Nggak pernah ngomong lu ikut katekisasi ya. Itu dari bahasa Jepang ya, katekisasi. Bukan. Nggak tahu dari mana tuh. Tapi gini, katekisasi itu bahasa Protestan, bro. Oke. Ya. Kalau Katolik itu katekumen. Karena dia tadi ngomong belajar Katolik ya kan, meskipun saya nggak Iya. ngerti. Belajar Terus Katolik. kalau Katolik, kalau misalkan gue suaminya ini adalah seorang Katolik, ya. pasti dia memperkenalkannya bukan katekisasi, Katekumen. katekumen. Karena itu bahasa sehari-harinya Katolik, La ilaha illallah. gitu loh. Selama kurang lebih 1 tahun, ya kan? Cuman Iya. kalau katekisasi, wah ini mulai rada antabu. Coba. gua ngebayangin. Merpati di Mekah lagi diem di terminal. Terus antabu. Astagfirullah. Lucu ente, lucu. sudah siap mau dibaptis? Kalau belum siap, nggak usah ikut. Entah kenapa pendeta itu, pastor itu tiba-tiba tanya ke saya gitu. Kalau belum siap jangan ikut. Karena saya nggak mau membaptiskan orang yang belum siap secara lahir dan batin. Akhirnya saya keluar dari ruangan pastor
Saya nangis sejadi-jadinya. Saya tanya, iya ya, ternyata saya nggak siap. Karena saya ikut agama suami saya itu karena cinta, bukan dari hati. Karena saya cinta karena nggak mungkin dalam mengarungi rumah tangga itu ada 2 kemudi, harus 1 kemudi. Akhirnya saya mengalah. Padahal saya itu adalah muslim yang taat sekali. Saya tidak pernah lepas sholat 5 waktu. Saya tidak pernah lepas puasa Senin Kemis. Saya termasuk yang orang tua saya mendidik saya dengan baik untuk agama. Nah dari situ saya kembali lagi ke Islam. Akhirnya kami bercerai. 3 tahun kemudian ibu saya meninggal. Dia berarti yang pertama nikah sama orang Katolik, masuk Islam. Terus ikut suaminya 3 hari kemudian masuk Katolik. Sekarang balik lagi ke Islam. Terus dia balik ke Islam, nanti dia katanya balik lagi ke Kristen. Wah ngaco nih orang. Ya yang namakan permerkan agama ini. Mau dari Kristen, mau dari Islam. Kristen kok Jadi dari Islam awalnya masuk Kristen, Katolik katanya. masuk Katolik, terus Masuk lagi Islam. masuk lagi Islam. Terus habis masuk Islam nanti Kristen lagi. setelah umroh sa'i keliling Ka'bah masuk lagi Kristen. La haula wala quwata illa billah. Emang bener. Dipercaya, haleluya, puji Tuhan. Astagfirullah. Semakin down. Saya semakin down. Saya tuh kalau cerita tentang mami saya selalu pingin nangis karena memang kedekatan saya tuh sangat dekat sekali sama orang tua saya. Jadi ibu saya meninggal itu saya betul-betul down dan benar-benar ngerasa bahwa hidup saya sudah hampa. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang cukup ternama di Indonesia yang mengharuskan saya berhijab. Jadi saya ke kantor tuh berhijab terus. Saya berhijab, pulang kantor saya baru lepas hijab saya. Dan sampai akhirnya bos saya bilang gini, Evi, kamu kalau sakit-sakitan gini terus, maksudnya sakit dalam kondisi batin saya, secara psikologi saya drop banget. Karena belum lama suami meninggal, ibu saya meninggal. Akhirnya sahabat saya bilang, lo berangkat ya umroh. Lo berangkat ke Mekah. Minggu depan ya berangkat. Wah, saya langsung bingung. Oh iya. Saya bilang, oh iya. Kalau gitu, saya berangkat umroh. Saya berangkat umroh. Begitu saya berangkat umroh. Nah, begitu saya berangkat umroh, ini kok ngaco ya? Tunggu dulu. Teman-teman saudara-saudara muslim semuanya boleh dites. Bukan boleh dites. Ya mungkin yang sudah berangkat umroh mungkin tahu seperti apa. Hari ini nih, minggu depan gue mau umroh. Bisa nggak? Gue jamin nggak bisa. Nggak bisa. Yang pertama, kalau udah masuk ke mana? Imigrasi? Bukan. Apa? Travel. Travel kan nyari tempat. Oh yang ini udah penuh. Nanti ya bulan ini ya. Atau minggu ini lah. Kalau udah minggu depan itu biasanya sudah penuh. Betul. Biasanya karena nanti ada manasik. Betul. Betul nggak? 30 hari malah. 30 hari itu manasik, ada ini. Itu sudah full. Udah full, udah nggak mungkin yang namanya menerima lagi. Kalau ada yang mau masuk, nanti ya bulan berikutnya. Atau tanggal sekian. Tanggal sekian. Biasanya bulan depan ya. Iya, itu nggak mungkin seminggu. Betul. Nggak mungkin, gue jamin. Karena apa? Kalau dengan waktu seminggu itu namanya ente umroh mandiri, ya umroh mandiri lu berangkat sendiri. Iya tapi ya kalau misalnya. Ya itu bisa. Bisa. Kalau lu dia punya alasannya, gue udah punya paspor. Tapi. Tipe. Kalau mandiri nggak mungkin ada name tag-nya tuh. Iya. Kita udah lihat ada name tag-nya. Tenang, nanti kita akan bongkar. Ada name tag-nya, ada apa namanya? Ya nama iya. Nama travelnya. Ada nama travelnya segala macam. Terus ini dia bilang minggu depan terus dia berangkat. Ini udah berapa kali ya dia nih? Ini dia coba mau making story supaya banyak orang yang bersimpati. Iya, terus akhirnya jadi iya. Keren. Coba dilanjutin lagi Antabu ini. Yang pertama gua pikirin Antabu. Anta itu ibu, Anta itu kamu, Bu itu ya ibu. Antabu kamu ibu. Bukan Antabu anjuran tai burung. Aduh. Ya salam. Haji, Haji. Lah. Saya dengan sukacita tempo hari karena saya ngerasa bahwa inilah panggilan umat Islam untuk bisa umroh. Salah satu kewajiban dari seorang muslim harus bisa menginjakan kaki di tanah suci. Pada saat itu saya merasa bersyukur, alhamdulillah saya bisa ke sana. Tetapi entah kenapa begitu saya sampai sana, begitu saya syai,
Saya tuh ngerasa bahwa saya itu biasa aja jalan keliling Ka'bah. Keliling Ka'bah. Begitu saya Lagi. Tunggu. begitu saya syai, Syai. Tunggu, dari kalimatnya salah. Iya. Syai. Syai dia bilang. Syai. Kemana tuh Syafi'i? saya tuh ngerasa bahwa saya itu biasa aja jalan keliling Ka'bah. Keliling Ka'bah. Gue memang orang baru pertama kali ya ke sana ya. Betul, saya juga baru pertama Iya, kali. tapi di mana-mana, Syai itu, di mini-mini, oh ya, lagi. di mana-mana, Di mini-mini. ya. Minta apa muterin Ka'bah itu bukan syai, lagi pula namanya juga bukan syai. Ya Allah, ente yang lebih duluan umrah daripada anak-anak. Hah? Bukan syai juga namanya. Ya kalau yang keliling Ka'bah itu namanya tawaf. Kalau yang syai itu mah naik turun bukit Safa Safa, Marwah. ke Marwah. Ente kalau bahlul jangan kelebihan ya. Dan itu tidak di Ka'bahnya. Mana ada saya pegang Ka'bah dan mana mungkin secepat dan semudah itu pegang Ka'bah. Ada videonya, nanti tayangin ya video gua. Itu banyak sekali, itu nggak gampang, nggak mudah untuk megang aja itu Ka'bah. Loh, Megang begini nih. antum enak bisa pegang. Ana mau untuk megang ditarik motowif belum waktunya. Belum waktunya. Ya gua juga waktu tawaf, emang nggak boleh bro. Kalau lagi tawaf tuh nggak boleh. Iya makanya. Itu kan nggak tahu. Nah, tuh apa namanya setelah tawaf, ya kan gua kan malamnya kan gua masih di situ. Gua tawaf lagi. Ya kan, nah itu tapi tawaf gua nggak tuju. Gua hanya mau pengen megang Ka'bah. Oh, jadi memang sengaja ikut jalan supaya dapat lingkaran yang dapat pas baru masuk. Betul. Jadi gua bukan 7 kali itu pertama nih. Yang kedua ya. Habis mereka pulang gua nggak pulang tuh sampai ikut sholat subuh di situ. Nah, itu gua megang, ya kan itu ada videonya kan, gua pegang, ya udah ini kayak lihat aja video gue sampai sampai gue begitu. Itu nggak bisa napas bro, segitu banyaknya orang dan itu kayaknya gampang sekali Gampang megang. banget, kayak lagi jalan Ka'bah. Lagi jalan Ka'bah. Lagi jalan Ka'bah. Saya pegang Ka'bah gitu. Nanti. Ya coba antar bu. Begitu saya pegang Ka'bah. Tuh. Saya pegang Ka'bah, saya bilang gini, Tuhan, tolong kuduskan saya. Asik. Seharusnya tidak seperti itu kan? Iya. Sebetulnya kan Allahumma kalau saya sampai lupa. Allahumma Ya itu Pak Pendeta apa Pak Pendeta? Oh labeka kalau ya itulah sudah ya. Itu saya jadi 7 kali ya. Tolong kuduskan saya. Seharusnya tidak seperti itu kan? Sebetulnya kan Allahumma kalau saya sampai lupa. Ya itu Pak Pendeta apa Pak Pendeta? Loh, tunggu dulu. Oh labeka kalau ya itulah. Lu nanya pendeta nih. Itu pendeta udah umrah. Kenapa? Ketahuan nih. Wah, ini Di bohong setting nih ceritanya nih. Hah? Lu nanya Pak Pendeta bagaimana? Emang Pak Pendeta itu tahu? Udah umroh. Astagfirullahaladzim. Itu yang tabu beneran. Yang ada di Mekah. Yang di terminal. Lagi pada ngumpul cerot. Astagfirullah. Loh, gue gak apa-apa menghina kayak begini daripada kalian Anda ini menghina, ya kan? Dengan bikin-bikin cerita yang tidak benar tentang masalah umroh. Ya, Ini Allah. mempengaruhi, ini pembohongan publik. Ini mungkin sudah qadarullah ya. Qadarullah ya. Sudah takdirnya Allah. Alhamdulillah kami yang frontal di media sosial, yang tidak takut sama murtadin, yang tidak takut sama kafirin, dikasih kesempatan untuk membuktikan hal-hal seperti ini. Iya. Nih wahai umat Katolik dan Protestan, please tolong tanya kepada yang sudah umroh sebelum mendapatkan berita seperti ini. Akhirnya Mempermalukan diri kalian sendiri, kalian dibodohi. Mohon maaf, nggak ada kalimat halus lagi soalnya. Iya. Dengan cara kayak begini bahwa kalian itu coba mau bikin-bikin cerita, kan banyak nih. Jemaat-jemaatnya nggak ngerti tentang umroh, bro. Betul. Makanya dia iya aja tentang syai. Wah, Ya kan, puji syai keliling Ka'bah, ngomong, pegang, katanya segampang itukah memegang Ka'bah? Iya. kita nggak bohong, sampai begini nih komen-komennya.
Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Antabu, antabu. Salut saudara-saudara dari Muslim yang menjadi anak Tuhan, saudara-saudara layak dapat bintang. Bintang apa? Bintang Kejora. Saya Islam, tapi sekarang percaya Yesus Kristus. Bodoh amat. Tuh, bener nggak gue bilang? Puji Tuhan. Dengan kebohongan dibilang puji Tuhan. Please deh, deh, please gitu dong. Ya. Please deh, deh, please. Ya Allah, amin katanya. Puji Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Shalom, berbahagialah. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya Allah, kalian tuh dibohongi. Kalian dibodohi, Majnun. Astagfirullahalazim. Ana sampai pengen lepas ini. Syai. Apa? Sorban. Astagfirullah. Hey. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mereka itu mencoba untuk bikin cerita itu berkesan kayak yang udah ini umroh bunyi aja kayak bisa begini, terima bisa Yesus. terima Yesus nih yang udah umroh nih. Oh, Yesus aja ada di Ka'bah gitu. Yesus aja kuasanya tunjukkan kepada orang ini. Astagfirullah. Jadi apa namanya? Aduh, udah lanjut dulu deh. Enggak, yang ini lucu aja ini gitu. Ketika dia yang umrah nanya ke pendeta, kan kocak. Kan ketahuan diaturnya sama pendeta. Nanti lu ngomong kayak begini. Apa pendeta? Ya itu lah baik. Ya itu saya lupa. Allahumma barik lana. Orang dia yang umrah hanya pendeta. Aduh, tolong deh. Begitu saya pegang Ka'bah, saya bilang gini, Tuhan, tolong kuduskan saya. Seharusnya tidak seperti itu kan? Sebetulnya kan, Allahumma kalau saya sampai lupa. Ya itu Pak Pendeta apa Pak Pendeta? Oh labeka kalau ya itulah sudah ya. Itu saya jadi 7 kali ya. 7 kali saya keliling Ka'bah. Setiap saya pegang Ka'bah, Tuhan kuduskan saya. Tuhan kuduskan saya. Dan itu secara spontan. Saya nggak ada kepikiran bahwa Allahu Akbar, ya Allah ampuni saya, nggak ada. Jadi Tuhan kuduskan saya. Tuhan kuduskan saya. Enggak. Lihat kan, teman-teman lihat seperti apa? Hah? Wahai umat Kristen, kami yang sudah ke sana bukan sombong. Wahai umat Kristen, ini bukan umat Islam. Wahai umat Kristen, kita ke sana nggak semudah itu pegang Ka'bah, terus nggak semudah itu apa? Bilang tiap pegang, Tuhan kuduskan saya, Tuhan kuduskan saya. Biji mata lu jadi antabu. Ya Allah. Apa ya? Segampang itu pegang Ka'bah itu, waduh, udah muter-muternya kayak gimana? Yang udah aneh, seriusan yang aneh. Ini dia nanya lagi ke pendeta. 7 kali kan Pak nanya 7 kali. Ente yang umroh, kunyuk. Astagfirullah. Kan ente yang umroh, kenapa ente tanya sama pendeta? Kocak ente. Pendetanya gini dong. Jadi pendetanya yang umroh. 7 kali kan Pak pendeta. Benar dia nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Coba lagi. Dan itu saya ngerasa bahwa, oh Tuhan, kenapa ya saya kok begini ya? Padahal teman-teman saya semua tuh pada Allahumma labaik, pagi gitu kan? Saya enggak. Tuhan kuduskan saya. Sampai akhirnya hari terakhir. Allahumma labaik, pagi gitu kan? Tuhan kuduskan saya. Dan itu saya ngerasa bahwa, oh Tuhan, kenapa ya saya kok begini ya? Padahal teman-teman saya semua tuh pada Allahumma labaik, pagi gitu kan? Saya enggak, Tuhan kuduskan saya. Sampai akhirnya Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labaik. Labaik Allahumma. Allahumma barik lana. Mau makan ente? Dan aneh. Astagfirullahaladzim. Nggak ada waktu lagi tawaf mengucapkan kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah itu pada saat lagi mau datang, mau masuk baru kalian mengucapkan talbiyah. Belum masuk ke dalam nih, masih di pelataran nih. Iya. Masih kita dari hotel jalan ke bawah sambil labaik Allahumma. Iya sampai mau masuk lah bro. Iya sampai masuk. Nah ketika udah melihat Ka'bah lalu doa melihat Ka'bah. Gak ada itu megang gitu, ngomongnya Allahumma labaik, Allahumma labaik.
Majnun ente. Antabu ente. Ente lebih dari Paulus. Ya, kenapa kalian itu bikin story, cerita, ya, bullshit. You know that. Gua keselnya apa ya? Lu gini. Lu mau murtad lah. Ya, murtad aja. Dengan iya gara-gara gua Umrah. bukan. Oh, bukan. Gara-gara karena perut atau di bawah perut. perut. Udah selesai. Oh, nggak peduli, lu mau murtad ya murtad lah, sudah nggak usah lu bikin cerita karena umroh ngelihat Yesus begini, janganlah bikin cerita seperti itu. Nauzubillah. Ya udah, Oke, silakan tutup tadi gua. Oke, terima kasih. Semoga ini Antabu ente. semoga ini menjadi bahan pencerahan juga bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya. Betul. Ya, bahwa semua apa yang Anda lihat misalkan seperti kesaksian murtadin, tolong dipikirkan baik-baik. Iya. Tolong dicari tahu yang benar, ya. Semoga ini menjadi renungan buat kita-kita semua dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menyimak video-video kita semuanya di sini dan tunggu episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang murtad, gara-gara orang murtadin itu hina manusia hina yang sehina-hinanya. Ngerti nggak maksudnya? Apa? Ada murtadin. Cerita. Gara-gara ngelihat orang murtad, dia murtad. Wah, itu makhluk yang paling hina sehina-hinanya. Dan gua julukin Antabu. Udah mah jatuh dari atas, plek, buyar. Udah.